Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fauzan Haidar dengan NIM 23963899 dari kelas 23 IK 05. Hari ini saya ingin mempresentasikan mengenai ujian akhir semester mata kuliah kepemimpinan. Saya telah menjabat sebagai pemimpin dalam organisasi remaja Nepen Club. Jenis organisasi ini adalah kepemudaan dan sosial kemasyarakatan. Lalu pengalaman kepemimpinan saya adalah mengkoordinasi kegiatan rutin di desa ini, lalu juga dan menjalankan program kampung bersih untuk menjaga lingkungan. Dalam konteks ini saya dalam kepemimpinan saya telah rutin menjalankan agenda gresek atau mengumpulkan barang-barang bersih kotor lalu dijual. Lalu juga ada memimpin diskusi kelompok tentang pengembangan keterampilan desa. Selanjutnya detail spesifik organisasinya adalah nama organisasi Remaja Nepen Club yang beralamat di Nepen, Candi Binangun Pakam Sleman, sesuai namanya Remaja Nepen Club. Lalu jenisnya ini adalah sosial dan pemberdayaan pemuda, ini organisasi kepemudaan. Lalu kegiatan rutin ada kegiatan olahraga, lalu juga ada gresek dan juga ada gotong royong, itu rutin di dalam setiap bulan. Olahraga setiap hari, lalu gresek ini 1 bulan sekali dan gotong royong juga 1 bulan sekali. Juga ada tambahan, baru-baru ini kita telah menjalankan posyandu remaja yang berkolaborasi dengan puskesmas tempat, itu 2 bulan sekali. Nantinya ada visi misi menjadi organisasi pemuda yang aktif, inovatif, dan peduli terhadap pembangunan desa Nepen dengan misi meningkatkan keterampilan pemuda melalui pelatihan dan workshop. Ini seperti yang saya bilang tadi, kita telah berkolaborasi dengan puskesmas, jadi pemuda dan pemudi bisa belajar mengenai apa itu posyandu remaja melalui puskesmas. Lalu juga ada membentuk pemuda yang peduli lingkungan melalui program kampung bersih, ini yang saya bilang tadi, gresek. Jadi kita bisa menjaga lingkungan kita melalui gresek atau memilah barang yang sudah tidak terpakai. Lalu juga ada menggalang solidaritas pemuda dalam kegiatan sosial dan budaya. Ini nanti ada jenjang bawahnya yang saya buat juga adalah seksi kesenian. Seperti itu foto dari logo Remaja Nepen Club. Selanjutnya ada strategi. Strategi saya adalah kolaborasi dengan perangkat desa dan organisasi lokal lainnya. Seperti yang kita lihat di atas, itu adalah bentuk kolaborasi dengan perangkat desa dan juga organisasi lokal lainnya. Lalu juga ada menggunakan media sosial untuk mempromosikan kegiatan. Seperti yang kita lihat foto di atas, ini adalah kegiatan 17-an kemarin, di mana ini adalah lomba badminton. Selanjutnya ada proses memulai kepemimpinan. Saya memulai kepemimpinan dengan cara mengadakan pertemuan awal untuk mengenal anggota dan juga menyusun visi misi bersama. Ini seperti membuat jadwal kegiatan bulan yang terstruktur. Seperti yang saya bilang tadi, ada rapat rutin, lalu juga ada gresek, lalu juga ada posyandu dan juga olahraga. Lalu ada membentuk tim kecil untuk menangani program spesifik yang saya bilang tadi. Ini ragamnya ada banyak, ada seksi keolahragaan, seksi kemasyarakatan, humas, dokumentasi, kesenian, seksi rohani, dan lain-lain macam. Dan ada komunikasi visi dan misi. Saya selalu mengadakan pertemuan rutin untuk membahas perkembangan organisasi. Ini rapat rutin ini terjadi dalam minggu kedua setiap bulan. Lalu juga ada membuat poster dan media promosi yang mudah dipahami. Ini saya serahkan kepada bagian tim dari dokumentasi.
Selanjutnya dalam memberikan contoh nyata penerapan visi misi dalam kegiatan sehari-hari. Selanjutnya ada menghadapi masalah. Tentu dalam organisasi banyak sekali masalah internal juga eksternal. Kita ke masalah internal dulu. Pasti dalam setiap organisasi adalah mengalami masalah yang sama, yaitu kurangnya partisipasi anggota dalam kegiatan. Lalu solusi yang bisa saya terapkan adalah memberikan motivasi dan penghargaan untuk anggota aktif dan mendengarkan masukan mereka. Dengan cara ini akan membuat anggota yang aktif lebih merasa dihargai oleh pemimpinnya. Lalu masalah eksternal pasti juga ada. Yang terjadi dalam organisasi saya adalah kurangnya dukungan dana untuk kegiatan. Walaupun kita sudah mengajukan proposal ke pemerintah desa ataupun sponsor lokal lainnya, ataupun kita juga mengumpulkan dana sendiri, tapi tetap saja jika untuk acara-acara besar seperti 17-an, tetap saja dana itu pasti kurang. Selanjutnya ada gaya kepemimpinan. Gaya kepemimpinan saya, menurut saya menerapkan gaya kepemimpinan demokratis. Alasannya, saya suka memberikan ruang bagi anggota untuk menyampaikan ide dan masukan. Lalu juga bisa membangun rasa kebersamaan dalam pengambilan keputusan. Contoh penerapannya, saat menentukan program, saya selalu mengadakan rapat kecil yang berisi, saya bisa sebutkan ketua, wakil, lalu sekretaris, bendahara, punya anggota-anggota inti untuk membahas kebutuhan kita bersama. Ketika pengambilan keputusan, saya selalu mengadakan diskusi terbuka dengan seluruh anggota untuk mencari solusi terbaik, bisa melalui rapat tadi ataupun musyawarah-musyawarah lain. Juga tadi saya selalu mendengarkan masukan dari anggota-anggota saya, dan juga jika keputusan yang akan kita ambil berdampak pada desa, pasti saya akan melibatkan tokoh masyarakat seperti RT, RW, ataupun Kades, ataupun yang lebih tinggi, lurah. Ini implementasi kepemimpinan. Pentingnya mendengarkan anggota dan bekerja secara tim. Ini juga mengajarkan saya secara pribadi untuk bisa, sejatinya manusia adalah makhluk sosial, jadi kita harus hidup bersama dengan banyak orang, jadi saya harus bisa bekerja secara tim. Lalu pentingnya konsistensi dan keteladanan. Jelas ini penting karena konsistensi adalah kunci dari segalanya. Selanjutnya adalah rencana implementasi ke depan. Saya akan melanjutkan pengembangan keterampilan yang sudah saya buat. Seperti itu tadi, saya membuat seksi kesenian, juga ragam seksi lainnya yang saya tujukan untuk regenerasi, karena jelas saya tidak akan bertahan lebih lama. Jadi saya juga harus regenerasi untuk adik-adik saya di bawah saya. Dan ya, ada memperkuat kerjasama dengan organisasi luar. Ini pasti kita akan terus lanjutkan organisasi kolaborasi dengan berbagai pihak. Jelas kita akan lanjutkan. Baik, saya rasa cukup untuk presentasi saya kali ini. Mohon maaf jika banyak kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.